Halo guys, kembali lagi sama gue Arik di Suarja Tech. Nah, Xiaomi 12T. Jadi gue udah pakai device ini selama 1 bulan sebagai HP utama atau daily driver gue. Dan gue mau sedikit review nih, kira-kira gimana sih experience dan performa dari HP ini. Apa aja kekurangan dan kelebihannya, terus layak nggak sih HP ini untuk dibeli? Gue akan bahas semuanya di video ini, jadi stay tune ya. Pertama kita bahas penampilannya dulu nih. Bahasa desainnya sih masih mirip-mirip sama Xiaomi 12 series lainnya. Cuma pada bagian kamera utamanya itu dibuat lebih mengotak. Back covernya ini menggunakan material kaca dan sudah diproteksi oleh Gorilla Glass 5. Lalu sentuhan warna matte-nya memberi kesan seperti frosted glass, tapi juga membuat bagian belakangnya itu fingerprint magnet. Pada bagian sudut-sudutnya ini dibuat melengkung jadi lebih enak saat digenggam. Nah sayangnya untuk frame HP ini tuh masih menggunakan plastik, jadi feel premiumnya berasa nanggung gitu. Lanjut ke bagian layar, memiliki bentang layar 6,67 inch, resolusi 1220p, panel AMOLED, support HDR10+, refresh rate 120Hz. Ini udah asik banget deh buat dipakai nonton film, main game, atau sekedar scrolling di medsos. Reproduksi warnanya bagus dan vibrant, khas layar panel AMOLED. Nah, yang gue seneng di sini bagian bezelnya itu tipis dan nyaris simetris. Jadi layar makin terkesan lebih lebar dan premium. Udah ada proteksi Gorilla Glass 5-nya juga. Plus kita dapat pre-install screen protector bawaan dari Xiaomi. Yang gue kurang suka di bagian layarnya itu ada pada kecerahan atau brightness layarnya. Karena beberapa kali gue kesulitan lihat layarnya pas dipakai kondisi terik siang matahari. Padahal brightnessnya udah gue set full loh. Ya agak disayangkan sih, tapi secara overall layarnya udah oke banget kok. HP ini punya dua buah speaker di bagian atas dan di bagian bawah yang pastinya udah support stereo speaker. Untuk output suara yang dihasilin menurut gue cukup powerful dengan clarity yang masih bagus. Xiaomi 12T menggunakan setup triple kamera di bagian belakang, 108 megapiksel plus OIS pada main kamera, 8 megapiksel ultrawide kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Gimmick. Untuk kualitas gambar kamera utamanya ya good enough lah. Bukan yang bagus banget, tapi juga nggak jelek. Khas kamera-kamera HP mid-range. Hasilnya udah cukup oke baik indoor ataupun outdoor. Detailnya dapet, HDR juga oke. Untuk warna di sini cenderung ke arah eye pleasing ya. Jadi warnanya itu lebih vibrant dibanding aslinya. Tapi juga nggak terlalu oversaturated kok. Sementara kamera ultrawide konsistensi warnanya udah cukup bagus. Tapi kualitas atau ketajaman gambarnya ini turun signifikan dibanding kamera utama. Jadi saran gue ultrawide-nya dipakai kalau kalian perlu point of view yang lebih luas atau untuk foto-foto pemandangan aja. Karena kalau kalian pakai untuk foto orang itu kelihatan banget deh kalau kualitas gambarnya itu kurang tajam. Dan untuk kamera makro hasilnya so-so aja lah ya, nggak usah diharapin deh, apalagi cuma 2 megapiksel. Jujur kalau gue boleh milih, mending Xiaomi ilangin kamera makro dan naikin kualitas kamera ultrawide-nya aja. Oh ya, untuk night mode bisa dipakai di kamera utama dan ultrawide. Hasilnya udah lumayan bagus, memberikan exposure lebih baik saat kondisi gelap. Dan karena ada OIS, jadi pengambilan night mode-nya lebih mudah. Untuk kamera selfie di Xiaomi 12T ini beresolusi 20 megapiksel dengan hasil yang bagus, warnanya vibrant, HDR oke. Hanya untuk foto wajah ini detailnya agak kurang, walaupun beautify-nya udah di off loh.
Sementara perekaman videonya untuk kamera utama support sampai 4K 30 fps, ultrawide 1080p 30 fps, dan si gimmick yang ternyata juga bisa dipakai untuk record video di 720p 30 fps. Berikut hasilnya. Ya, jadi ini adalah kualitas video dari kamera utama Xiaomi 12T. Ini gue rekam di resolusi 1080p 30 fps. Untuk resolusi maksimalnya ini bisa ngerekam sampai 4K 30 fps ya. Dan untuk stabilnya kalian bisa nilai sendiri bagaimana. Untuk autofocus ini cepet ya, aman autofokusnya, nggak lemot. Untuk warnanya menurut gue ini lebih vibrant dari aslinya, tapi nggak terlalu oversaturated sih. Untuk tes fokusnya nah, sekarang gua ngerekam pakai kamera ultrawide-nya. Untuk kamera ultrawide dia ngerekamnya bisa sampai 1080p tapi cuma 30 fps ya. Dan untuk kualitas warnanya menurut gua masih sama kayak kamera utama, cenderung lebih eye pleasing, vibrant. Fokusnya ini fix fokus deh kayaknya, dia nggak ada autofocus ya, kelihatan ya fix fokus ini kameranya, jadi nggak autofocus. Kestabilannya kalian bisa nilai sendiri. Nah, ini untuk HDR nya ya. Jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Xiaomi 12T. Nah, bagaimana kualitas gambar dan kestabilannya silahkan kalian nilai sendiri. Dan untuk HDR-nya kelihatannya sih rada kurang ya. Di sini langitnya masih blown up banget. Tapi kalau dari segi kestabilan yang gue lihat di layar sih di sini cukup stabil ya. Oh ya, untuk resolusi maksimalnya Xiaomi 12T ini untuk kamera depan support sampai 1080p 60 fps. Ini merupakan salah satu poin plus karena biasanya di range harga 6 jutaan bahkan sampai 8 jutaan itu front kameranya masih support atau hanya support di 1080p 30 fps. Xiaomi 12T ditenagai dengan CPU MediaTek 8100 Ultra dan GPU Mali G610. Bagaimana performanya bisa dilihat dari hasil Antutu yang gue dapat di sini, ada di angka 800 ribuan. Skor 903 di single core, 3680 di multicore untuk hasil Geekbench 5-nya. Ya, dengan hasil seperti itu udah bisa dipastikan lah kalau dipakai untuk multitasking atau daily use udah pasti lancar jaya. Nggak ada keluhan sama sekali. Lalu gimana untuk dipakai main game? Ya, jadi gue itu hampir setiap hari main PUBG, Mobile Legends, dan sesekali Genshin Impact. Jujur gue puas dengan performanya, karena gue main di settingan apapun untuk ketiga game tersebut bisa berjalan dengan lancar. Suhunya juga adem kalau kalian mainnya di kualitas low frame rate tinggi. Kalau kalian naikin settingannya jadi highest semua, itu cuma berasa anget-anget wajar aja, nggak ada panas yang berarti. Itu terbukti kalau kita lihat dari hasil stress testnya. Stability-nya bisa dapat di angka 99% yang menandakan bahwa device ini sangat stabil dan tidak mengalami penurunan performa atau throttling pada saat pengujian berlangsung. Baterai 5000 mAh-nya juga bisa diandalkan banget untuk dipakai harian. Gue bisa dapat SOT 7-8 jam untuk pemakaian daily. Itu udah diisi kurang lebih 1-2 jam buat main game ya. Pokoknya sehari cuma sekali charge aja deh. Dan itu pun ngecharge-nya juga kenceng banget karena Xiaomi 12T ini udah pakai turbocharge 120 watt.
Yang mana kalau kalian isi dari kosong sampai full cuma butuh waktu sekitar 20 menitan. Oke, jadi kesimpulannya gue puas banget sama Xiaomi 12T, terutama kalau dipakai entertainment. Dengerin musik, suara speakernya bagus. Nonton film, layarnya gede, reproduksi gambarnya jempolan. Main game, performa kenceng, nggak ada throttling, suhunya juga adem. Scrolling medsos halus, multitasking juga smooth. Ya, intinya HP ini tuh well balanced banget lah dari segala aspek. Mungkin kurangnya HP ini nggak support wireless charging, terus belum ada sertifikat IP ratingnya, dan kualitas kamera pendukung yang timpang banget kalau dibanding dengan kamera utamanya. So, buat kalian nih yang lagi nyari HP di range harga 6 jutaan, bisa banget lah Xiaomi 12T ini untuk dipertimbangkan. Nah, jadi segitu aja video review gue kali ini. Jangan lupa follow sosmed dan Tokopedia kita, plus subscribe channel ini agar terus berkembang. Gue Arik izin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.